Salam Tiberias. Senang kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam ibadah KKR Kesembuhan Ilahi dan Pelepasan Resesi Ekonomi langsung dari Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias. Tuhan sanggup memulihkan hidup kita, Tuhan sanggup melakukan mujizat. Saudara, saat ini kita akan masuk di dalam kesaksian. Sebentar kita akan mendengarkan kesaksian dari salah satu jemaat Tiberias, yaitu Michelle Theodora, bagaimana dia disembuhkan dari sakit kanker darah. Langsung saja kita jumpai Michelle Theodora. Shalom Michelle. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, baik kabarnya. Ya, sehat ya? Sehat, puji Ya. Tuhan. Boleh, silakan Michelle. Gimana kesaksiannya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Michelle Theodora. Saya mau mengucapkan terima kasih terutama pada Tuhan Yesus pastinya karena masih mengizinkan saya masih bisa berdiri hari ini. Dan saya juga berterima kasih pada Gereja Tiberias dan Ibu Gembala, Bapak Gembala Pariyaji dan juga Ibu Daniarti Pariyaji serta Bapak Pendeta yang selama ini mendukung saya dalam doa selama saya pengobatan secara medis melawan kanker darah. Jadi saya itu pernah sakit kanker darah di usianya 11 tahun Bapak Ibu. Dan waktu itu jujur saat usia 11 tahun itu saya belum bisa menerima keadaan saya karena saya waktu itu keadaannya kondisinya tidak bisa jalan, nggak bisa tidur baring, nggak bisa duduk. Dan juga setiap tulang-tulang saya itu semuanya sakit semua. Jadi kayak saya merasa hidup saya tuh nggak ada harapan karena tidur baring aja nggak bisa. Jadi saya pun berpikir kayak gimana ngebayangin sekolah, gimana ngebayangin ke masa depan tuh nggak bisa dan saya takut karena saya nggak tahu sampai kapan saya nggak bisa tidur baring, saya nggak tahu sampai kapan saya nggak bisa duduk, saya nggak tahu sampai kapan saya nggak bisa jalan. Saya takut seumur hidup saya akan seperti itu gitu. Dan itulah titik awal di mana waktu itu saya punya respon yang salah sama Tuhan, saya marah ke Tuhan, saya bilang Tuhan kenapa ini semua harus terjadi? Tuhan Yesus jahat, aku bilang gitu, karena Tuhan Yesus itu nggak adil. Aku merasa seperti itu. Jadi ini ucapan-ucapan yang waktu itu aku ucapkan karena aku belum mengerti. Di saat aku marah sama Tuhan itu aku benar-benar suka mimpi yang buruk gitu ya. Jadi beberapa kali ada mimpi, yang pertama itu pernah mimpi disuruh pilih ada nenek-nenek datang dalam mimpi aku gitu ya pakai kursi roda, dia bilang kamu mau gereja putih atau gereja hitam gitu. Terus aku takut, aku nggak tahu bisa jawab apa, akhirnya aku kebangun tapi aku deg-degan pas bangun. Terus ada juga mimpi di mana aku itu merasa ada sesuatu yang mengganjal di pinggang aku dan itu sangat gak nyaman. Aku bilang ke mami aku, mami tolong angkat, aku bilang gitu. Tapi waktu itu mami aku cuma bisa bilang kenapa nggak ada apa-apa di sini gitu. Tapi aku merasa ada sesuatu dan ternyata aku tuh ngigau gitu. Aku tidur tapi sambil ngomong gitu. Dan waktu itu akhirnya karena beberapa kali sering kali diganggu dalam mimpi gitu ya. Waktu itu mami aku kasih tahu ke Pak Matius dan Pak Matius itu mendoakan, dikasih perjamuan kudus, dikasih minyak urapan juga. Dan sejak didoakan itu, puji Tuhan aku nggak pernah mimpi buruk lagi. Tapi aku masih Michelle yang keras kepala, yang masih anak yang bebal gitu, di mana aku masih belum mau percaya banget sama Tuhan. Aku jadi masih setiap hari nanya kenapa aku harus sakit. Sampailah di satu titik di mana mami aku tuh tetap ya, walaupun aku marah-marah sama Tuhan, walaupun aku udah mau didoakan sama Pak Pendeta gitu ya, tapi aku masih tetap menolak firman Tuhan. Walaupun setiap hari mami aku tuh bacain aku firman Tuhan, bagaimana Tuhan menyembuhkan orang yang sakit, bagaimana Tuhan mencelikan mata orang yang buta, gimana Tuhan bisa bangkitkan orang mati. Setiap hari mami aku tuh bacain firman Tuhan gitu buat aku. Dan rasanya setiap kali dibaca firman Tuhan rasanya aku pengen usir gitu, tapi karena aku gak bisa jalan, aku cuma bisa di dalam ranjang itu gak kemana-mana, jadi mau gak mau aku denger. Karena setiap hari terus menerus dilakukan sama mami aku, dia bacain aku terus firman Tuhan dan apa yang bisa Tuhan lakukan, kasih aku harapan. Sampailah satu titik di mana aku merasa, aku bilang ke Tuhan, Tuhan oke, mulai sekarang aku gak mau lagi nanya kenapa aku sakit. Sekarang Tuhan, tapi gimana caranya aku bisa sembuh. Dan itulah titik awal di mana aku mulai lagi baca firman Tuhan setiap hari, bukan lagi dibacain sama mami aku baca firman Tuhan sendiri. Aku mulai berdoa juga setiap hari, aku mulai bareng sama mami aku, ajak aku perjamuan setiap hari dan juga setiap sebelum tidur mami aku kasih aku minyak urapan di jidat aku gitu ya, untuk supaya Tuhan lindungi setiap kali mau dalam pengobatan juga, obat-obatan yang diminum juga kita doain, kita anggap itu adalah darah Yesus gitu ya. Dan kiranya Tuhan yang pakai pengobatan itu, Tuhan yang sempurnakan, Tuhan tolak dari segala efek sampingnya, itu didoakan terus. Dan saat aku rutin melakukan itu gitu ya, Tuhan malah jawab lewat firman Tuhan yang aku baca setiap hari.
Contohnya? Ada firman Tuhan dari Yohanes 13 ayat 7 gitu, di mana Tuhan bilang, apa yang kau perbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Dan aku di situ belajar bahwa oh, berarti ada memang hal-hal yang Tuhan gak izinkan orang itu mengerti di saat itu juga. Ada sesuatu yang memang ada waktunya di mana Tuhan udah tetapkan, baru kita akan mengerti saat itu. Terus akhirnya pertanyaan aku juga terkait banyak banget sebenarnya, kayak kenapa kayaknya orang jahat luar sana hidupnya lebih enak. Ternyata di firman Tuhan tuh udah jelas juga, Tuhan pernah jawab bahwa di Maleakhi 3 gitu ya, ayat 14 gitu ya. Di situ dibilang bahwa ada kitab peringatan yang ditulis di mana ada satu hari yang ditetapkan Tuhan, yang udah disiapkan sama Tuhan, di mana kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang yang fasik dan orang yang beribadah sama Tuhan, perbedaan antara orang yang benar-benar percaya sama Tuhan dan enggak, dan itu kelihatan banget. Di situ Tuhan bilang kamu akan menjadi milik kesayanganku. Dan di situ aku belajar lagi, oh ternyata Tuhan tuh bukannya nggak adil, oh ternyata Tuhan tuh bukannya lebih sayang sama orang yang jahat luar sana, tapi Tuhan tuh udah mencatat setiap tindakan, ada kitab peringatan yang ditulis. Dan juga aku juga belajar bahwa di Ibrani 12 ayat 5 sampai 6 di situ dibilang Tuhan itu mendidik dan menyesah orang diakuinya sebagai anak. Dan disitulah aku belajar, oh ternyata aku ini anak. Oh ternyata aku diizinkan sakit bukan karena Tuhan jahat, bukan karena Tuhan gak sayang sama aku, tapi justru karena Tuhan mau didik aku, Tuhan mau bentuk karakter aku. Dan dari situlah aku mulai bertumbuh imannya dalam Tuhan, karena setiap hari aku baca firman Tuhan, pertanyaan aku, pemikiran aku yang salah tentang Tuhan, itu sedikit demi sedikit mulai dipulihkan, dibenerin mindsetnya tentang Tuhan. Karena mindset aku tentang Tuhan masih sebatas rutinitas, masih sebatas cuman pengen dapat berkat Tuhan. Begitu aku gak dapat berkat, makanya aku marah sama Tuhan. Tapi begitu aku sakit, aku mulai baca firman Tuhan setiap hari. Aku mulai mau kenal siapa itu penyembuh, siapa itu Tuhan Yesus, siapa itu Tuhan pencipta alam semesta. Saat aku mulai baca firman Tuhan itu, aku perlahan-lahan juga diganti perubahan hati. Di mana Tuhan rubah hati aku yang tadinya cuma nyarinya berkat doang, mau ngambil sesuatu dari Tuhan doang, tapi aku jadi belajar untuk membaca firman Tuhan karena aku tahu aku gak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang kasih aku harapan gitu di saat itu. Di saat gak ada seorang pun bisa kasih harapan, karena dokter pun gak bisa kasih kepastian kapan aku sembuh, tapi aku tahu hanya Tuhan yang bisa kasih kepastian itu. Puji Tuhan. Dan Ya. setelah itu pun saat aku berdoa gitu ya sama Tuhan, puji Tuhan juga mukjizat sedikit demi sedikit tuh mulai terjadi. Dari aku nggak bisa tidur baring sampai akhirnya aku bisa tidur baring. Aku berdoa lagi, Tuhan aku mau bisa duduk, itu puji Tuhan juga dijawab lagi, aku bisa duduk. Aku nggak bisa jalan, aku berdoa lagi dan puji Tuhan dijawab lagi sama Tuhan, aku bisa jalan. Sampai ada suatu hari aku ingat banget, waktu itu ada dokter menyatakan ada batu ginjal di kanan sama di kiri aku. Di situ dokter bilang aku harus ditembak laser ataupun dioperasi batu ginjalnya, tapi setelah kemoterapinya selesai. Dan itu nggak tahu kapan selesainya. Jadi dokter bilang saat ini jadi dipantau aja, nggak bisa dilakukan apapun. Dan waktu itu si Michelle 12 tahun ini gitu ya mendengar apa yang dokter ini, karena kan perjalanan kemonya udah setahunan ya, dari 11 waktu itu udah hampir mau 12 tahun gitu ya. Di situ aku dengar apa yang dokter itu ngomong, dan karena dokter bilang itu nggak bisa diapa-apain, jadi di rumah ini aku berdoa sama papi aku. Kita punya kebiasaan untuk doa bareng-bareng, doa keluarga. Dan waktu itu aku pimpin doa, karena aku udah mulai percaya Tuhan. Aku bilang ke Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan yang tembak batu ginjal Michelle ya dari surga. Sesimpel itu, karena aku merasa kayaknya kalau operasi susah dari surga gitu. Tapi di mindset aku sama sekali tidak ada keraguan bahwa Tuhan bisa menembak itu dari surga. Dan dari situ aku belajar juga bahwa ternyata mungkin Tuhan Yesus bilang jadilah seperti anak-anak. Kalau mereka itu soalnya kalau percaya sepenuhnya. Kadang-kadang kita yang dewasa, mungkin aku pun kadang-kadang juga masih sulit untuk benar-benar percaya, karena seringkali ada logika kita yang melawan iman itu gitu. Dan di saat itu tapi aku udah percaya, dan puji Tuhan besokannya aku tuh sebenarnya nggak langsung sembuh dari batu ginjalnya itu. Jadi besokannya aku malah sempat sakit dulu Pak. Jadi benar-benar. Oh jadi akibat pengobatan itu ada efek samping gitu ya? Ada efek samping, bisa jadi ada efek samping juga gitu, dan efek apa aja? Ada waktu itu ada infeksi mata, infeksi paru-paru, terus habis itu juga transfusi darah tuh hampir setiap minggu. Ada fotonya gitu ya, infeksi mata ya? Nah, ini juga infeksi mata, jadi mata aku tuh sampai bernanah ya waktu dulu. Dan tapi puji Tuhan tadi yang batu ginjal itu besokannya itu walaupun kesakitan, waktu itu papi aku akhirnya bawa ke rumah sakit ya Pak. Bawa ke rumah sakit, dikasih obat penahan sakit sama dokter gitu ya. Pas dicek lagi di USG, dokternya nanya ke papi aku, Pak ini anaknya di rumah dikasih apa? Maksudnya?
dokternya nanya ke papi aku, Pak anaknya di rumah dikasih apa setelah lihat hasil USG-nya. Oh, jadi bagus gitu ya. Soalnya tadinya kan aku kesakitan tuh, pas selesai aku doa, aku sempat kesakitan dulu, abis itu aku dibawa ke rumah sakit, pas sampai di rumah sakit dokternya nanya ke papi aku jawab, kita nggak lakuin apa-apa Pak. Terus dokternya nanya lagi, Pak kok batu ginjalnya satu bisa hilang, satu lagi pecah berkeping-keping. Jadi satu hilang, satu pecah. Pecah berkeping-keping. Jadi siapa yang pecahin itu? Tuhan Yesus, dan itulah papi aku bilang. Yang hilangin itu siapa? mukjizat Tuhan Yesus Kristus. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yes, itu juga pertama kalinya aku jadi lihat bahwa apa yang mustahil buat manusia itu nggak mustahil buat Tuhan. Dan itulah makanya aku makin percaya bahwa mujizat Tuhan tuh masih nyata, masih terjadi. Dan puji Tuhan banget di tahun 2015 ini dokter juga menyatakan bahwa aku sembuh total dari kanker darah. Puji dan Tuhan, itu kita semua berikan karena tepuk tangan Tuhan yang meriah Yesus buat Tuhan Kristus. Yesus. Dan itulah kenapa menurut aku Tuhan Yesus adalah mukjizat terbesar dalam kehidupan Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oke, yang terakhir Michelle, untuk yang menyaksikan acara ini di Gading Nias maupun di rumah, kanker berarti bisa sembuh ya? Bisa, Pak. Bisa sembuh. Nah, mungkin ada yang sakit kanker atau ada yang sakit lain, bisa sembuh, Michelle? Amin, karena Tuhan Yesus yang sama yang pulihkan aku percaya dia Tuhan yang sama yang juga rindu dan mau pulihkan kita semua di sini. Puji Tuhan, demikian kesaksian Michelle Theodora, sembuh dari sakit kanker darah. Hari ini mujizat pasti terjadi. Bapak Ibu yang terus beriman, perjamuan kudus dan minyak urapan, berharap kepada sumber mujizat, sumber kesembuhan Yesus, pasti mujizat terjadi. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.